Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi wa lana subhanahu wa ta'ala wa ala hadal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala hadal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa li jami'il mursalin alaihi wassalam wa li jami'il ashabi rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhum وجميع أولاد المشين وسيدنا وعباد وأمة من وجداتنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وجميع من تعلم وتعليم وتذكر وتذكر ونفع وتذكر مشهد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ورحمة للعالمين.
اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد نور ذاته وسر صفاته وعلى آله وصحبه وسلم رب زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah, Allah memberikan rahmat kepada kita setiap saat. Sampai detik ini Allah tetap berikan kesehatan, afiah dan sebagainya kepada kita, segala hasanat kepada kita. Semoga saja apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita manfaatkan untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mengaplikasikan ketakwaan kita, menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan apa segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan segala ilmu melalui sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita tetap dawam dalam bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bukan dari salawat itu akhirnya Rasulullah menjadi mulia, tapi karena adanya Rasulullah Muhammad SAW itulah kita mulia dengan bersolawat. Sehingga semoga saja kita tetap jadi orang yang terus istiqomah dalam salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, hari-hari ini banyak kita berkecimpung dalam suatu kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terjadi ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh kedua orang yang dikasihi, yang menjadi benteng beliau dalam berdakwah. Seperti banyak yang kita dengar selama ini. Yaitu yang pertama, yaitu dengan wafatnya paman beliau Abu Thalib. Yang kedua adalah istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kedua orang ini menjadi pendamping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penopang dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman beliau Abu Thalib yang mendapatkan karisma di kalangan Mekah pada waktu itu, sehingga kalau ati lapo-lapo Rasulullah kawani ya. Yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau adalah seorang mukminah, seorang istri yang sholihah, seorang yang sangat besar, makanya disebutkan menjadi Khadijatul Kubra. Karena kebesaran-kebesaran beliau itu tidak dapat diukur dengan apapun dalam mendampingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari segi finansial, dari segi kepercayaan dan sebagainya. Dan itulah
Sayyidina Khadijatul Kubra itu yang menjadi salah seorang cinta pertamanya Rasulullah Muhammad SAW, cinta abadinya Rasulullah Muhammad SAW. Biarpun tertaut sangat jauh umurnya, tapi cintanya Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah itu tidak luntur. Karena karena setiai Siti Khadijah itu. Setelah ditinggal mati, ditinggal wafat oleh keduanya ini, memang masih ada banyak sahabat-sahabat yang masih hidup. Seperti Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat sehidup semati beliau, yang menjadi, kalau sahabat itu seneng susah kan beda nih. Susah ya tetap dijedeki, seneng tetap dijedeki. Kudu moro lek seneng tok jedeki, susah orang nyado iku kudu sahabat jenenge. Sekarat ini. Kemudian ada misanan beliau, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sekaligus menjadi mantunya beliau. Itu yang masih setia, masih banyak. Tapi kedua orang yang sangat istimewa ini telah wafat itu menjadi Rasul menjadi gundah gulana, sedih gitu loh. Mungkin bahasa Arab saya galau paling yo. Galau nih bro, mari bosong. Dari kegalauan itu maka Diisra Mi'rajkanlah. Diisra Mi'rajkan Rasulullah Muhammad SAW itu oleh Rasulullah Muhammad SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Di sini di ayat ini disebutkan bahwa subhanalladzi, maha suci zat. Di sini Allah memulai ayatnya di ayat ini dengan subhana, maha suci, kesucian, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Jadi ininya ada tauhid di sini. Saking sucinya, kemudian Allah itu memberikan pelajaran kepada kita, subhanalladzi, maha suci zat di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala, asra bi abdihi, yang menjalankan hambanya. Menarik di sini adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW dijalankan kutu budal dewi, ya, dijalankan oleh Allah, oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini yang di selanjutnya ini bi abdihi. Kenapa aku tidak bi Muhammadin? Ya.
disebutkan dengan kapasitas beliau sebagai rasul, bi rasuli, tapi bi abdihi. Di sini mengindikasikan bahwa Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Sehingga di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu apapun itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun yang sedemikian agung itu masih di sini dilegalkan menjadi abdihi, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailan, di waktu malam. Menurut riwayat itu berangkat Isya mulai subuh. Ya. Tapi ada yang mengatakan di lain riwayat itu kembalinya Rasulullah Muhammad SAW itu tempatnya masih hangat. Jadi kayak dulu nih. Sebentar. Dan ujung-ujungnya nanti adalah dengan ada satu kenikmatan besar, yaitu dengan melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wong bisul di surga itu la suwena. Engko ana sing luwih enak dengan melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis ndelok ngene, wis padha ndelok. Ndelok sing enak apik kok di donya iki, wis ana apa-apane. Wis aku ndelok sing luwih apik. Ngono, jadi gak kemaruk dunya akhire. Wis ndelok sing apik. Sana, ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mulai dari Masjidil Haram Makkah sampai Masjidil Aqsa. Jadi ada horizontal, gerakan horizontal. Apa ya? Hubungan ada yang ngomongno iki berarti Isra Mi'raj itu hubungan horizontal dan vertikal. Hubungan antar sosial masyarakat sebagai manusia dan vertikal rububiyah, ketuhanan. Ada yang nanti menyebutkan seperti itu. Tapi endingnya nanti semuanya ini jadi satu. Vertikal harusnya jadi satu nantinya. Alladzi barakna haulan min ayatina innahu as-sami'ul basir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengisrakan, kemudian Allah itu memi'rajkan. Jadi setelah dari Mekah ke Madinah, seperti biasa yang kita lihat, kita dengar dari Mekah ke Madinah dengan naik buruk, jane wong kampung kin apa? Numpak buruk. Ya, numpak buruk. Kudu buruk kan pesawat terbang itu dulu. Ya, buruk. Jadi tekok Mekah, kemudian ke Madinah, ke Masjidil Aqsa, setelah Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi, tempat yang tertinggi. Makanya arek-arek ngaji kuwi ngarani, "Rek, ayo rek nang ngene melek, wis monggo malah ketemu Sidratul Muntaha." Apa? Kok itu Sidratul Muntaha apa? Karena pada waktu nang mulu akeh wong sing maaf ya, banyak cewek-cewek itu yang apa roknya atau celananya di atas dengkul, jadi di Sidratul Muntaha, di batas akhir. Jadi dia mau ketemu Sidratul Muntaha, jadi kira kayak gini tapi pas ngaji. Ojo ditiru tapi aku masih kurang ngomong. Di sana Allah dimintai bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketemulah menjadi at-tahiyatul lillah, barakatuh, ya, seperti bacaan surah itu ada yang mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, ada yang mengatakan itu.
Ada yang at-tahiyatulillah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kenapa? Biasanya orang kalau mendayo kan sing diwaca kan bingung kan. Ya Rasulullah enggak seperti itu. Jadi mengagungkan Allah sebagai la ilaha illallah, sebagai tiada Tuhan selain Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di lain riwayat tidak memakai alif lam, tetapi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi di lain riwayat ada yang mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dijawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Tadi wong iku wis biasane. Ono wong ketemu kene ketemu presiden Indonesia saiki. Ya apa kabare? Waduh, muga-muga kon kayak selamat. Wah, alhamdulillah, Pak. Wis ngono to. Rasulullah enggak. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Mari nang ngene kene terus salam ya ndongakno nang ngene umat yang saleh. Seperti itu. Banyak. Tapi disitulah pada waktu itu Rasulullah ada yang mengatakan dibelahnya dada Rasulullah bukan hanya pada waktu kecil. Salah satunya pada waktu Rasulullah dijadikan Nabi, diangkat menjadi Rasul. Kemudian pada waktu Isra Mi'raj juga dibelah dadanya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu bisa melihat multidimensi. Apa yang lalu dan apa yang akan datang. Siapa yang berikan itu? Ya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala. Dari Isra ini Rasulullah bisa menjelajah ke neraka, bisa menjelajah ke surga dengan segala hiruk pikuknya lah sudah. Dan lain sebagainya. Sampai Sayyidina Bilal yang masih belum terkenal, nah seperti itu ya. Iku wis ketemu, iki suwane sapa iki? Klotak-klotak di surga iki. Iku sandale Bilal. Bilal iki gedung wafat, sandale mancing di surga iki. Terompae Bilal iki. Oh, istimewa Bilal. Ya. Maka semoga saja kita bisa mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Di situ ada perintah. Ada suatu, bukan perintah, ada suatu kenikmatan yang paling agung, hadiah. Biasa kini mali traveling, mari bertamasya, kan gak oleh-oleh ya. Rasulullah gak oleh-oleh ya. Oleh-oleh tiga oleh-oleh berupa sholat. Ya, berupa sholat. Maka apabila ada orang yang merasa dirinya bahwa ibadah kepada Allah itu adalah suatu hadiah yang paling agung, itu orang yang istimewa sudah. Tapi kalau ada orang yang merasa dirinya bahwa ibadah itu suatu beban kehidupan yang dijalankan, naudzubillah. Banyak kan orang begitu, aduh, balik ini. Padahal itu suatu hadiah yang paling agung. Berapa banyak sih orang yang enggak dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Berapa banyak orang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjalankan sholat. Ya. Banyak. Soal sholat Jumat. Sholat Jumat kayak lanang doa ya. Yang wedok itu gak wajib seperti itu. Mek boleh. Tapi enggak itu sunai. Mek boleh. Sing afdhole ya sembahyang sholat begini di rumah sholatnya.
budal masjid isu-isu Masegi, isu-isu budal masjid. Yang di Westa aku katene budal Jumatan. Bumbung saiki akhir Saban, katene Ramadan. Akhir Saban, katene Ramadan. Aku tak budal Jumatan ngawali. Jam piro yang sampean budali? Ya pada subuh aku tak langsung budal kono, tak langsung apa jenenge iku? Iktikaf niku kono, umpama ya. Umpama. Pahalane lebih gede timbangi sing teko kari. Ana sing marah budal pertama iku untuk kaya apa berkurban unta. Ya. Terus sing kedua iku kurban sapi. Oh, iya sapi. Kedua iku ketiga itu kurban kambing, domba. Yang keempat itu kurban unggas, pit ayam dan sebagainya. Yang kelima itu telur itu. Ya, telur 5 itu difuru, dibagi. Taruh zuhur 4:30, subuh 4:30, 4:30 nang 4:30 itu piro? 7 jam. 7 jam dibagi 5. Ya, seperti itu. Jadi lek budal jam 11 itu pada ambek ndok. Setengah 11 itu itu ndok. Berarti koyo aku barang itu ndok, tok malah biyen gak tau itu apa-apa. Aku budale 11:30. Asale salah budale 11:30 ket budal teko Mas. Berarti kan yo mulai ben itu ndok ah. Ya emang yo gak apet sebenarnya. Mek kadang malas ae. Terus terang aku ngomong malas. Ojo meneh untuk PT ya, untuk seperti korban ayam. Ya. Ojo meneh seperti itu. Ndok itu kadang-kadang ndok sing akhir. Kan subuh sampai zuhur itu dibagi 5. Mari subuh kita 4:30 jam 5 budal nang masjid Jumatan. Masih wis unta pisan. Ya, jam 6:30 wis mulai itu wis padha ambek kurban sapi. Terus. Jadi sing budal jam 10:30, jam 11 itu padha ambek ndok. Jadi awak-awakan iki budal melebihi ndok. Kae kebudal jam 11 ya ndok. Wah, pikir sing ndek awak. Ndok afkir. Lah, itu kalau salah cuma bagi laki-laki seperti saya. Padahal ya enak loh, gak usah ngenteni. Saiki lho regane unta piro. Ya. Unta piro? Kurban unta. Harganya berapa sekarang? Itu enggak satuku, diambil Allah kayak Rahman. Kan budal awal-awal Jumatan. Wis kan budal bener. Padha ambek kurban unta. Tapi mboten siap kula ya Allah. Tapi kalau mboten ya apa ya napa ya wis telat titik lah wis. Tapi kono kurban sapi lumayan lho. Sapi piro saiki ayo? Gak gratis mbek dikai pahalae padha mbek wong apa menyembelih kurban sapi. Kurban sapi pun itu ya kadang gak ya iso diterima iso enggak. Lillahi ta'ala ikhlas gak krono Allah, gak krono menungso, gak kepen didelok, waduh kurbanku sapi paling gede rek. Gak seperti iku. Ya diterima. Lalu rumangsa di kampung kini lek gak sapi paling gede kudu aku. Oh, ono. Macam ngono barang. Ya kalau kemungkinan besar gak diterima. Tapi lek budal ngene iki ya akan diterima wae, gitu loh. Tapi sing murah ngene dan akeh diterima iku akeh sing gak jeneng melakoni. Dadi menungso iki ruwet panjenengan. Ya.
Dikai enak, njaluk gak enak. Kok dikai enak ya ngurus ulo lah repot ta. Kok kayak udan. Duh gak terang-terang rek udan ngoleh isu. Wis dikai meni-meni ngate rong dino dikai panas tok karena udan. Sumu rek ngene udan-udan dino lah gak apa-apa. Mane malaikat iso ngomong kon yo tempeling ae iso ngono wae. Nah, hal seperti ini terkadang apa dhewe gampang Rasulullah na'udzubillah min dzalik astagfirullahaladzim. Nah, jangan sampai lah kita seperti itu. Nah, kembali lagi Allah memberikan itu perintah sholat. Allah memberikan perintah sholat. Mulai toko seket dan lain sebagainya ngantek setelah berunding dengan para senior. Ya senior kan Nabi Musa tentunya. Itu ojo mau besok main cili-cili loh. Ya cili-cili licek-licek jo. Oh ngoten lah iya, itu makmu licek-licek ya umat itu gede-gede. Ya menurut riwayat itu sampai umat Nabi Musa sampai ada yang mengatakan setinggi menara. Lah gede ya. Lah gede-gede umat Nabi Musa berarti. Menurut riwayat. Kok didelok saiki lha kok Firaun kok cilik ya mesti ae jenenge tambahane Firaun itu pertama besar kemudian pertama menyusut. Ketemu hari itu menyusut terus. Tapi aslinya orang zaman Nabi Musa orang tinggi-tinggi. Makanya jare wong ngaji zaman biyen ngaji nih, kasin contone. Umat Nabi Musa sak klopo-klopo, kudu sak klopo, sak wite klopo, maksudnya sak klopo-klopo kudu sak mini-mini, mek cilik-cilik kudu. Sak wite klopo-klopo. Rata-rata. Lah kene lak lain menek ra nyeluk nang ngono. Udah gede. Umat tuh besok iku jane Musa. Umat tuh besok cilik-cilik. Cilik-cilik umat besok iku. Tapi istimewa ngaku iki pindah di umat mbek pengen gak dikeki kok. Kan pernah kan diputusin ngomong oh besok ono kaum sing paling istimewa. Loh, nggih ya Rasul, ya Allah, heeh. Kula nek saged ngomong kaya jenengan, iya iso. Tapi besok umat sing paling istimewa umat iki. Umat iso apa? Saiki njaluk saiki tak kei. Nglakoni dosa saiki gak tak adab dhisik. Loh, lah kok mboten kados umat kula. Lho, lha mangkane umat ono makhluk umat kaya ngono besok. Umat Nabi Musa itu kalau membuat salah seketika juga langsung diadab. Itu umatnya Nabi Musa. Dia dhewe kan enak aja. Ya. Diteliti ojo. Cek ngono sih kan ya. Sinten niku ya Allah, besok umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umatnya jadi Musa, waduh kula dadi atusaken umate mawon mboten napa-napa ya Allah. Gak iso kok taden Rasul kok. Wis melok wis diongi bahasa wong Malang. Wis diongi ni ae. Kan seneng seorang nabi yang sering instruksi kan Nabi Musa. Sering instruksi ya Allah, instruksi ya Allah. Itu Nabi Musa. Ya. Itu Nabi Musa. Ya. Itu kan dadi iki wis gak usah aneh-aneh. Ya. Ya. Makanya berhubung umatnya cilik-cilik balik sampai terjadi 5 waktu. Jadi 5 waktu subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga salah satunya ada di Quran itu punya ini, ada bunyinya. Biasanya dibaca ambil Umay, Ais sampai Ais berduet. Aqimis salata lidulugi syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, di sini
Allah memberikan aqimis sholata, dirikanlah sholat liduluki syamsi, ketika tergelincirnya matahari, ila ghusaqil laili, sampai terbenamnya matahari dan ada waktu malam itu. Nah, di sini aqimis sholat, dirikanlah sholat, karena sholat itu bukan hanya dirikan seperti kita bahas kemarin. Sholat itu kano komai, ini loro, wopo, tetap itu wajib sholat. Yang kedua, yang kemudian adalah di sini di ayat ini, liduluki syamsi ila ghasaqil laili, yaitu tergelincirnya ya matahari. Ini menurut riwayat adalah di waktu zuhur. Ya, di waktu zuhur sampai kemudian ila ghasaqil laili, sampai waktu isya. Saat malam itu ada hadir. Wa Qur'an al-fajr, kemudian juga dirikanlah sholat fajar. Ini yang dimaksud adalah sholat subuh. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh masyhuda, oleh malaikat. Jadi maksudnya adalah masyhuda itu jenenge Mas masyhuda, Mas. Masyhuda pakai sin besar, masyhuda. Sholat, yang pentingnya sholat, sampai sholat itu gak boleh ditinggalkan dari saat apapun. Dan ini adalah salah satu ibadah, ya, salah satu ibadah yang menjadi hadiah bagi manusia itu, bagi umat Rasulullah Muhammad SAW. Gak ada hadiah yang paling a'zam, paling emas, macam paling besar. Itu adalah selain hadiah sholat, mengerjakan sholat ini. Orang dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Wong kita ini loh, apa dewe gitu. Simpelnya gini. Saya dikasih hadiah coklat ambil Mbak Pesta, ambil Mas Egi. Hadiah, ini hadiah. Ya. Mengerjakannya saya, ya, saya kepingin menikmatinya, harus saya buka bungkusnya, saya ambil dengan tangan saya, maca bismillah, Allah baik lana, dan seterusnya, kemudian saya makan sakunya. Saya rasakan saya telan. Ini ada suatu af'al, ada pengerjaan dilakukan, ya, kenikmatan. Dan ini lek meneng tok ngene. Ya ngenteni rek, dikeki. Lah mlebune nang kene apa? Maksudnya Mbak Pesan ndulang aku. Ya, Mas Eki makam ayo, mangap aku kono. Ayo gak lucu lah ya. Ya kamu makan sama dengan itu. Ya, diberi hadiah, kerjakan ini loh, kamu akan mendapat nikmat. Seperti itu, kerjakan sholat. Kerjakan itu sholat, kita akan mendapat nikmat. Tapi kadang manusia itu nggak mau. Padahal 5 menit dulu, kepingin diambil apa ya, diambil rukun-rukunnya saja, ya paling nggak sampai 3 menit, nggak sampai 2 menit saja, nggak sampai. Rukunnya sholat sudah kita bahas kemarin. Yang dibaca, yang cuman apa namanya, dengan bacaan adalah Al-Fatihah, tahiyat itu dibaca juga. Ya, yang lainnya sunnah aja. Tadi ambil rukunnya, tapi bukan aku ngomong ini mau ngurui sembang copet lancing ben sholat fardu yo aja, mek ngandani to.
Sing paling males itu kayak nglakoni ngono tok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Kita baca surat-surat kan sunnah. Ya surat sunnah ya. Allahu Akbar. Itu maknanya sebentar. Baca subhanallah boleh. Sunnah. Subhanallah gitu aja. Sami Allah alhamdulillah rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Allah Akbar gitu aja. Allahu Akbar. Allah. Wis sak rakaat, kurang sak menit. Kan gitu ya. Kurang sak menit lagi ya. Tapi wong dijak ngono kok wegang. Tapi itu loh drakor. Nanti seri 16 itu sebelum ya. Masa tak second menit. Benar ya. Wis jadi istimewa drakor. Engko ndelok film yang ngono. Film ya apik rek. Spider-Man apa jenenge? No Way Home sing anyar ya. No Way Home. Spider-Man telu metu kabeh. Wah didelok sak wen-wen. Ngantek tamat. Kok didelok. Ayo sampe mode cek ngono lho. Dipanggil orang lain pegang kadang-kadang. Ya. Cek anu lho. Mbok sekali-kali pas salat yo ngono lho. Ayo cek aku cek ate sembayang iki cek. Jarang ada orang seperti itu ya. Ate sembayang ujian. Ayo ki enggak melok bal-balan ah. Cek aku cek wiritan melu salat wiritan. Enten. Wis aku dah cek gurung aku cek sak jus ae. Sak jus tok wis gak apa-apa wis kasal 5 jus. Sak jus ae. Juara ngono, buat sembayang. Anu apal cek. Oh, aku padu kesuwen mami rek. Cek kok ayo sembayang wis dibatal mlayu. Kira jangan padahal itu suatu ibadah yang apa ya? Yang terbesar lah menurut saya. Jadi Isra Mi'raj itu dengan Isra Mi'raj ini Rasulullah kemudian setelah datang kembali ke dunia, ya kembali ke dunia itu kesenangan sudah didapat, segala informasi sudah didapat. Jadi senangnya wis istimewa wis. Allah yang berikan kesenangan. Jadi kesenangan itu susah itu kan apa ini. Makanya Rasulullah berhubung sudah seperti itu sehingga sakitnya pada waktu nazaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun saking tahunya Rasulullah Muhammad SAW bagaimana pedihnya siksanya neraka apabila umatnya masuk sampai mengatakan, ya Jibril, beginikah sakitnya pada orang sakaratul maut? Nah, ya Rasulullah. Ya Rasul. Benar kata. Itu pun malaikat Jibril meneteskan air mata. Israel sing biasa garang nanti kamu seperti ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya diriku ini mencabut nyawa, pada engkaulah mencabutnya yang paling halus dan yang paling penuh rahmah. Tidak ada selain mencabutnya dengan cara seperti ini kecuali kepada engkau. Kata Rasulullah, ndek aku lorone kaya ngene. Lek ngono, lorone umatku kabeh kekno aku kabeh. Ono enggak wong sing kaya ngono kok? Gak ono kan. Loro rek. Kon kepine ngrasakno loro. Lho kan kebanyakan kan ngono. Kon gak rasane loro apa? Kon gemu-gemu loro pisan. Kadang ndonga kancane loro. Kene loro iku kancane aja dongan loro. Gitu ah. Ya. Kecuali ada yang mengatakan kepada orang zalim. Taruh orang zalim ya. Menzalimi orang sampai orang kesiksa. Enggak apa-apa kita mengatakan, oh moga-moga sampean pinter iso ngrasakno loroku.
Kenapa orang ini zalim? Tidak apa-apa itu seperti itu. Lah meneng-meneng ya, kancane guyon. Maksud bapake loro erek ngono ya. Dikokno kon gak tau ngrasakno loro apa. Ya, iki saiki Indonesia hari ngreges sedunia saiki pisan. Saiki hari ngreges Indonesia iki. Umpamane seperti itu. Padha aku nek ngreges kon gak ngrasakno loro gembok kon loro pisan lho. Wis akeh ojo lah. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu pada waktu dicabut nyawanya, itu mencabutnya dengan sangat hati-hati. Makanya menurut Imam Al-Ghazali itu dari hadisnya Sayyidina Umar radhiyallahu an itu mengatakan seperti gini nyabutnya. Nyawanya manusia itu dicabut seperti pohon yang akarnya itu menjerembab ke bawah, ya, dan akarnya itu bercabang-cabang lebih banyak dari pohon itu sendiri. Maksudnya akar titik ya, itu tuh akeh. Itu dijabut gini, bener. Tapi yang dijabut ini di tubuh kita. Kira-kira loro enggak dibanding? Ya seperti itu. Makanya ada yang meriwayatkan, ada yang mengatakan loh ya, alam iku alam dunya sing paling suwi di alam barzah. Di antara itu ada alam lagi adalah alam sakaratul maut. Kalau kita seket dunya gini, ya, engko alam sakaratul maut luwih suwi. Lha wis ndelok kok dhewe oh ya. Sakaratul maut alhamdulillah sakaratul maut 2 jam wong iki merogano. Iya menurut kon 2 jam, lha menurut sakaratul maut iso suwe. Lebih lama dari hidupnya pada waktu di dunia. Bayangkan seperti itu. Tapi gak usah wedi lah. Gak usah wedi. Gini ibadah kena ya ditulung lah insyaallah. Wong sing biasane wis kabeh kan dadi hafid ya wisane gini. Masa hafid kan persentase macam-macam. Itu 30 juz hafid 100%. Ya, hafal itu. Tapi muhadis guru. Kan ya. Ya. 100%. Engko sing 15 juz berarti dhek hafid atau hafizah 50%. Tapi sebenarnya hafid. Minimal awake dhewe hafal Al-Fatihah. Ya, minimal Al-Fatihah. Yang kedua mungkin surat-surat pendek. Baca surat pendek contohnya surat Al-Ikhlas, terus Inna atau Inna Al-Kautsar. Kan pendek-pendek ya? Pendek-pendek. Kenapa sampean maca surat ku mesti pendek-pendek? Aku lek kakehan iku kudu dikuareken aku. Umpama seperti itu kuareken. Kudu dikuareken. Nah. Kembali lagi aja kita. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW setelah diisrokan kemudian dimi'rajkan dengan berbagai dimensi yang ada, mulai dari masuk surga, masuk neraka dan lain sebagainya hingga bertemu dengan para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Belum lagi di Isra-nya itu dari Mekah ke Palestina itu di Masjidil Aqsa itu melalui beberapa kisah, banyak kisahnya itu. Kudu kisahnya itu kok Mekah nang gini Palestina butuh mek ngono tok, tapi di perjalanan itu bertemu banyak kisah. Istilahnya boleh katanya gini Surabaya Budana Medan nang Jakarta transit ya. Langsung aja transit di tempat ini sholat, di tempat ini sholat. Nah, itu langsung aja seperti itu, gak langsung. Terus
seperti ayo ini Hijri Ismail, kamu sholat dulu, masih seperti itu. Nanti sholat di sini, masih sholat lagi, terus sampai nanti ke atas. Ke atasnya pun itu bertemu lagi, banyak kisah-kisah lagi. Bertemu dengan malaikat sing yang sini air, yang sini api, kemudian bertemu dengan para nabi dan baru dan sebagainya. Bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Adam dan sebagainya. Dan kemudian dari Isra Mi'raj ini kita mendapat suatu hadiah yang istimewa, yaitu salah satu bentuk ibadah, ya, salah satu bentuk ibadah yang menjadi inti dari nilai manusia itu sendiri. Nilainya manusia itu dilihat dari seberapa dia bisa mendirikan sholat. Intinya di situ. Semakin bagus sholatnya, semakin bagus lampane wong rapoti. Kuliah IB ini istimewa. Seselok wae besok di sholat dengan timbangan mizan. Malaikat dicegat. Seselok rapote. Oh, mlebu. Salate kena jan. Oh, mlebu surga. Ngapunten malaikat. Ana apa? Kula niki biasane ten nggene donya niki napa? Ki ngrasani tiyang wis gak apa-apa mlebu wae. Sik ngono iki an. Kone kadang-kadang rada apa ya? Rada mesengut nang mau to. Oh, gak apa-apa. Wis mlebu. Tapi ya malaikat kula niki kadang ya rada karepe dhewe ya an. Wis gak apa-apa. Wis ta lah. Sing penting ngene. Iku jek ngono iki an. Tapi lek salate gak kena. Lho kok ana anune bun neraka ae. Iki ana sing tapi aku sedekaku wakil malaikat. Iya, akeh. Apik kon sedekah. Wis lah gak apa-apa. Tapi mlebu diluk tok. Mas mlebu diluk ya. Ya gak enak ta. Gak enak di situ. Nah, makanya dilihat dari sholatnya. Sholat sendirian itu ada bisa kalau secara fikih pokoknya dimulai dari takbir dan ada niat di situ, kemudian diakhiri dengan salam dan niat diakhiri sah sudah. Tapi menurut hakikat kan nggak bisa. Dari segi marifat, ya itu dilihat dulu. Ya. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ibadah ini lingkupnya 4 ini. Syariat, ya, ini menjalankan dari segi fisiknya. Fisiknya kita, tangan, Allahu Akbar. Pakaiannya menutupi aurat. Tempatnya suci, yang dipakai suci. Rukun-rukunnya dijalan semua, sah sudah. Thariqatnya, ya, hatinya ikut sholat. Hatinya ikut sholat. Sehingga pada waktu dia sholat, hatinya gak kemana-mana. Dia hanya berzikir saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sudah masuk di sini sudah. Hakikat ini adalah ruhaniyahnya juga ikut sholat. Ruhaniyahnya ikut sholat. Jadi gak melenceng mainnya, gak sampai merasakan gini loh ya. Kita sholat sehingga ada suatu kefanaan pada diri kita. Dicokot nyamuk gak kerasa.
Kenapa? Karena fisik kita ini dicokot loro karena ada ruhani yang nempel di jasad ini kan. Kalau ruhani ini sudah sholat khusyuk, dicokot nyamuk gak kerasa. Diceluk, sais, pas sholat, sais, cik salah sembahyang, karo aku sembahyang, gak jamu no. Jadi umpama gitu seperti itu. Nah, gak seperti itu. Sudah. Makrifat itu tenggelam seakan-akan dirinya itu tidak ada, sudah. Yang hanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang ada hanyalah Allahu di situ. Keempatnya ini yang dinamakan sholat, tapi terkelas macam-macam. Padha ono lawis ono mani tinju itu ono kelas bantam, ono amatir, ono kelas berat, ngono lho. Ya, kan gitu. Engko jajan iku ya ngono, mani terang bulan, ya ono sing biasa. Ya, ono sing istimewa, ngono, macam-macam. Ono sing gawe wong kampungan, didol di pasar. Ono sing didol di pinggir jalan. Ono sing di gini tempat-tempat strategis kok pertokoan. Rasanya gak bodoh seperti itu. Ya. Jadi inti nilainya adalah di sholat itu. Inti nilainya adalah di sholat. Dan kenapa kita harus sering-sering berzikir dan sering-sering bersolawat? Di mana? Coba sama lihat. Ya, ibadah semuanya yang fardu itu mesti ada asma Allah dan asma Nabi Muhammad. Satu, apa azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ada. Kemudian ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sholat banyak kalimat Allah. Tapi di at-tahiyat itu salah satu rukunnya tahiyat apa? Membaca sholawat. Di samping baca bacaan tahiyat dan syahadat. Itu yang apa? Yang patut kita cermati. Jadi hadiah terbesar, salah satu hadiah terbesar dari ibadah yang bentuknya adalah sholat, kita terima dengan lapang dada. Apapun waktunya, ya. Kalau sudah muadzin mengumandangkan azan, ngundang-undang. Itu undangan nih, istilah undangan. Dung dung. Pesawat Garuda Indonesia Airways akan berangkat 15 menit lagi. Wah, jangan usin dikasih sih. Waduh, gak gelem terlantang budal. Lah ini ketelatan. Kan ngono toh? Ya. Iki ya ngono, diceluk mbek Gusti Allah. Ayo nanggenku ayo tak kalimat gede. Emoh iki biasa. Diceluk pisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bae gitu. Ngaten kok khayal salat, ayo dirikan salat. Cek waka-waka. Nah, apalagi pahala-pahalanya belum kalau itu kemaru pahala ya. Orang sing melakukan sholat subuh hadir sholat subuh, jamaah sholat subuh. Kemudian dari sholat subuh ini gak metu di sini gini masjid. Dia iktikaf dulu di masjid sampai waktu duha hadir. Mesak mudo.
sama pahalanya dengan orang haji mabrur. Enak loh kalau ada haji. Haji pun kadang celuk bikin jenenge contohnya Samsul ngono ya. Cak Sul, kapan budal Sul? Ya meneh. Mulai iki celuk. Cak Sul apa kabare? Kon gak ero lek haji ku regane larang cuma nabah aku. Akeh wong saiki ngono ku. Iya kan? Hanya seperti itu ya. Ya. Gelar itu akhirnya kepin ada gelar di situ. Ya, itu haji. Ya malah gak ono pahalae. Tapi orang melakukan ini. Bukan berarti moro lek ngono tak salat subuh tok wis nganti metu waktu duka gaji gak usah haji-hajian. Ya jangan gitu. Ya, iku ini tak duduhi pahala itu. Pahala ini kepin pahala. Aduh, aku kepin ya Allah. Niat aja sekarang. Aku niat haji. Karena Allah Ta'ala dini ambil awet kersane urusan yang buri. Niat dulu. Sekarang jalankan haji. Kapan? Wallahu a'lam. Wis. Betul. Wis ana satu kan ya, gurung mampu, duit gurung mampu, kesempatan gurung ngono, ati budal Indonesia pandemi. Wis gurung mampu yo engko urusan mburi. Itu kan ya. Sapa ro moro meneng-meneng moro ono undangan ngono kan karo moro undangan acak ngono. Ayo iki Mas Aki, Mbak Festa, Udin, Ais dan kanca-kancanya budal kabeh. Mboten daftar iki gak didaftar tapi datamu ono iki kene budal wis ngono. Sapa ora ono ngono. Masa saking ngarang sapa ora dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan gitu. Nah, seperti itu, seperti hal seperti ini. Hal-hal apa ya seperti pokoknya ini gini, Allah Subhanahu wa taala ini jangan sampai diduakan. Jangan sampai diduakan. Sampai apapun, perintah apapun jangan diduakan. Sholat, makanya kita kerjakan sholat. Di subuh, engko metu wae wis duha rek. Wis metu wis. Ke masjid, wah itu pahala haji mabrur. Wis pasti dapat iki pisan. Enak. Mesti bahaya kamu. Kalau gak bisa itu dijalankan aja itu. Kayak syukurban. Masa iki aku dikurban sapi paling gede gak iso tak kurban unta ae budal sekali jam 5 nang masjid. Ya. Mesti engko mulai ini ada kerinduan. Aku biasa Jumat iki, biasa imam bareng, iki yayangku di Pesta iki di omah dhewe. Engko Mbak Pesta ya ngono. Sing kangen yayang ini gini masjid. Padha ndongone. Mari Jumatan teko. Ya, hai orang ini terus ketemu satu-satu hal sing istimewa. Padha aku metu dulu ya. Metu rada melok ya. Ya wis ya. Biar metu kebetulan kabeh sapa sing melok ya. Gak omahe gak pira sepeda sak goncengan tok iki gantian. Wis mulai lho suwe teko asam wah ngene. Padahal jam 2 jam 3 jam. Kan gitu, sama lah dengan itu. Sama dengan itu. Membandingkannya kalau saya seperti itu. Kok tekon enggak apa-apa, masa mulai kudu gowo-gowo. Kadang mulai iso ono es itu kono es gitulah wis. Masa sing gak sing dikit sing gak doyan es iku cek ya iki ya. Cek gak doyan. Dadi menang tok. Kalau menang tok. Ya, es ini seneng-seneng aja ya es. Ya, seperti itu. Nah, sholat ini jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena sholat itu adalah suatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan sholat ini beban. Tapi jadikan ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang diberikan PlayStation. Ya. Kira-kira ikut dijalankan enggak? Sedikit dikene enggak? Ya ndelok TV, ya dikene. Fisik bergerak ya. Sama dengan sholat ini, jalankan sama. Seperti itu ya. Semoga saja bahasan hari ini kita mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat.
apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakir hamdan na'imin hamdan yuafi nagam mazida ya rabbana walhamdulillah biya min jalabun bisudani. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi jamil awali wal afaq wa ta'tilullah bi jamil hajah wa ta'tilullah bi jamil turfa'la bi jamil awali wal afaq wa ta'tilullah min hayat wa Allahumma filana wa walidina wa mashaykhina baina wa umatina wa jaddatina wa alina wa auladina wa dhurriyyatina والجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين سمعت الحياء من الأموات اللهم اجعلنا ولنا وولدنا وذرياتنا من التوابين من الضالين وعلى الخير وعلى الجنة وعلى القرآن اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم الحق حقه لما اتباع والباطل وذريتنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم جنتك يا الله يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا تواب الرحيم اللهم افتح حكمتك وانشرنا رحمة وزير يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ارزقنا الحلال وارزقنا طيبا كثيرا من غد المشهد والامر انك مشهد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين. الفاتحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.